Tak hanya beraksi di jam pulang sekolah saja, para PSK ABG atau Boncil ini juga beraksi pada malam hari. Warung kopi jadi pilihan Boncil untuk mangkal dan melakukan transaksi dengan para pria hidung belang. Untuk mengetahui kebenaran informasi ini, tim iNews Files pun mendatangi warung kopi yang dimaksud. Belum lama kami duduk dan memesan makanan. Seorang remaja putri datang menghampiri kami. Mau makan? Mau makan itu? Sebut saja namanya Mimi. Remaja putri ini mengaku berusia 17 tahun dan merupakan siswi kelas 3 SMA. Dengan penuh percaya diri, Mimi mengajak tim iNews Files berbincang. Setelah berbasa-basi sebentar, Mimi pun mulai melancarkan jurus rayuan dan menawarkan jasanya. Bilangnya pergi sama teman-teman. Bilang pergi ke mana? Biasa diajak jalan kemana? Jadi mama banget. Kemana aja deh, ikut abang. Bener kan? Sekarang mau ngapain? Ngapain aja deh, semua abang. Suasana ngapain? Dengan terang-terangan, Mimi bahkan mengajak tim iNews Files pergi ke hotel atau klub malam. Mimi pun mengaku sudah menjalankan aksi jual diri ini selama 2 tahun. Dan selama itu pula, ia selalu berhasil menjalankan aksinya tanpa diketahui orang tuanya. Hari terakhir. Penelusuran tim iNews Files pun membuktikan bahwa PSK pelajar atau di Medan biasa disebut Boncil ini memang benar ada. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan fenomena Boncil ini semakin meluas dan bertambah jumlahnya. Ya, kalau saya melihat pertama faktornya mungkin faktor penguasaan keluarga yang kurang tadi, faktor media sosial yang begitu banyak meluas, kemudian faktor dari anak itu sendiri yang tak berorientasi kepada wawasan yang lebih luas, tidak memiliki cita-cita yang tinggi, ya, melihat hidup ini hanya bersifat simplistis, sederhana, dan mengejar tujuan-tujuan hidup yang rendah yang bersifat materialistis. Nah, saya kira itu yang menjadi penyebab utama, ya. Kemajuan teknologi juga dianggap menjadi faktor pendukung semakin banyaknya para pelajar melakukan perbuatan asusila hingga nekat terjun dalam dunia prostitusi. Ya, saya pikir itu sudah barang tentu ya, karena kalau kita lihat kan perilaku itu sebenarnya kan perilaku yang sebenarnya tidak diharapkan dan barangkali sebenarnya masih tabu bagi sebagian masyarakat. Namun itu tadi terpaan media media komunikasi, ya, teknologi informasi yang semakin canggih. Saya pikir hampir semua anak ya usia SMP bahkan usia SD sudah punya seluler misalnya yang bisa mengakses berbagai situs misalnya, ya. Nah, ini juga saya melihatnya juga berpengaruh terhadap degradasi nilai pada anak-anak dewasa ini, gitu. Bukan karena impitan ekonomi, para Boncil ini nekat menjual diri. Tuntutan gaya hidup dan demi memiliki barang-barang mewahlah yang membuat para pelajar tak malu lagi menjajakan tubuh mereka sendiri.
saya mengatakan bukan hanya faktor ekonomi, karena kalau kita lihat misalnya sebagian orang-orang yang terlibat dalam Boncil tadi, dari segi ekonomi barangkali memadai sebenarnya untuk kebutuhan hidup yang wajar bagi dia. Tapi karena tuntutan hidup, gaya hidup tadi dan hedonisme tadi yang memang sangat tinggi tadi, ya akhirnya pemberian orang tuanya itu dirasa tidak mencukupi. Perhatian keluarga dan peran serta sekolah sangat diperlukan untuk menghentikan praktek jual diri di kalangan pelajar ini. Bagi sebagian besar pelajar, masa SMA adalah masa-masa indah dalam hidup mereka. Masa SMA juga menjadi masa transisi menuju kedewasaan dan jenjang kehidupan selanjutnya. Seharusnya di masa inilah segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik, agar para pelajar memiliki masa depan cerah dan mampu meraih cita-cita. Bukan justru terperosok dalam bisnis prostitusi yang menjanjikan kesenangan sesaat, namun berakibat fatal bagi masa depan mereka. Pemerintah pun harus segera ambil tindakan agar praktek-praktek jual diri tak terus meluas dan menjadi potret buram bagi dunia pendidikan dan masa depan anak-anak Indonesia. Jadi jangan bilang pemerintah tidak tahu tentang hal ini, karena kami sudah memberitahukannya.